Pak Romli adalah seorang tuan tanah sukses di sebuah desa di selatan Jawa Timur yang berumur 60 tahun. Ia memiliki kekayaan melimpah berupa kebun kelapa, sawah yang luas, serta beberapa bangunan tua di sekitar desanya. Sosoknya dikenal berwibawa dan dihormati oleh para penduduk desa. Ketegasan dan kecerdasannya dalam mengelola lahan membuat namanya disegani oleh para pedagang dan petani sekitar. Namun kesuksesan yang dimilikinya ternyata membawa masalah tersendiri dalam kehidupan pribadinya. Sebagai seorang lelaki tua dengan kekayaan yang menggiurkan, Pak Romli sering terjebak dalam pusara konflik rumah tangga yang rumit. Ia memiliki 3 istri dari latar belakang yang berbeda, yang seringkali saling bersaing untuk mendapatkan perhatian dan harta yang ia miliki. Kecemburuan, intrik, dan perseteruan antara istri-istrinya bukan lagi rahasia bagi keluarga besarnya maupun penduduk desa. Meski Pak Romli dikenal tegas dalam urusan bisnis, di dalam rumah tangganya, ia seringkali kocar-kacir, terlihat bimbang dan lemah dalam menghadapi perselisihan yang timbul antara ketiga istrinya. Kendati Pak Romli berusaha menjaga keseimbangan antara mereka, konflik internal kerap muncul dari soal pembagian nafkah hingga pengasuhan anak-anak. Pak Romli lebih sering memilih untuk menghindari konflik, sehingga terkadang terkesan tidak berpihak dan tidak adil. Akibatnya, masalah dalam keluarga besar ini perlahan-lahan semakin mengakar, menciptakan ketidakpuasan yang terpendam di hati masing-masing istri. Bu Siti adalah istri pertama Pak Romli, seorang wanita yang sabar dan setia, meskipun sering harus menahan rasa sakit hati karena kehadiran istri-istri muda. Berumur sekitar 55 tahun, Bu Siti adalah ibu dari anak-anak pertama Pak Romli, yang kini telah dewasa dan sebagian besar bekerja di luar kota. Kehadirannya sebagai istri pertama menjadikannya figur sentral dan tulang punggung moral dalam keluarga besar mereka. Ia memahami kekurangan dan kelebihan suaminya, dan meski terkadang merasa tidak diperlakukan adil, ia jarang memperlihatkan amarahnya secara terang-terangan. Di antara ketiga istri, Bu Siti yang paling dihormati oleh para sanak keluarga dan penduduk desa. Namun di balik ketegarannya, ia seringkali menanggung beban psikologis karena kecemburuan dan perselisihan yang disebabkan oleh kehadiran istri-istri muda Pak Romli. Bu Siti tak pernah mau mencari gara-gara, tetapi ia selalu waspada dan berhati-hati agar dirinya tidak tersingkirkan dari rumah utama. Di mata anak-anaknya, Bu Siti adalah sosok ibu yang kuat dan mampu menahan derita dengan senyuman. Meski begitu, tidak ada yang tahu pasti seberapa besar luka batinnya akibat perlakuan suaminya yang seringkali tidak adil. Bu Lila, istri kedua Pak Romli, adalah seorang wanita berumur 45 tahun yang lebih muda dari Bu Siti. Sifatnya pendiam, tetapi ia memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dan penuh perhitungan. Ketika pertama kali menikah dengan Pak Romli, Bu Lila adalah sosok yang anggun dan menawan. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungannya dengan Pak Romli mulai merenggang. Ia merasa posisinya di tengah-tengah tidak pernah benar-benar kuat. Di satu sisi, ia kalah senioritas dari Bu Siti. Tetapi di sisi lain, ia juga terancam oleh kehadiran Bu Rina, istri ketiga yang jauh lebih muda. Rasa ketidakpuasan Bu Lila perlahan-lahan berubah menjadi kecurigaan dan kecemburuan yang dalam. Ia sering merasa diabaikan oleh suaminya, tetapi tidak berani mengungkapkannya secara langsung. Perasaannya yang tertekan membuatnya menjadi sosok yang penuh perhitungan dalam bertindak. Lebih memilih menunggu dan mengamati sebelum mengambil langkah. Hubungan Bu Lila dengan anak-anak Bu Siti juga tidak pernah dekat. Dalam kesehariannya, ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya sendiri, berusaha menerima keadaannya dengan sabar sambil berharap situasi rumah tangga bisa lebih stabil. Rina adalah istri ketiga Pak Romli, yang awalnya seorang gadis desa berparas cantik. Usianya baru 25 tahun saat pertama kali dinikahi oleh Pak Romli, dengan kulit yang cerah dan wajah yang anggun. Kehadirannya yang bagaikan angin segar bagi Pak Romli yang saat itu berusia hampir 60 tahun. Namun, pernikahan mereka penuh gejolak sejak awal. Karena ketidaksetujuan dari istri-istri sebelumnya, ia dianggap sebagai penyusup yang merebut perhatian Pak Romli dan istri-istri lainnya. Pernikahan mereka berakhir setelah kurang dari 3 tahun.
Ketika Bu Rina menuntut harta Gonogini yang menurutnya seharusnya menjadi haknya, merasa diperlakukan tidak adil dan tidak mendapatkan bagian yang layak, Rina meninggalkan rumah dengan penuh amarah. Sejak saat itu, ia menyimpan dendam yang mendalam kepada Pak Romli. Ketika Pak Romli menolak memberikannya harta sesuai permintaannya, Bu Rina memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih ekstrim. Di balik senyumnya yang dulu manis, Rina menyimpan hati yang penuh luka dan amarah. Ia merasa telah dijadikan alat pemuas nafsu tanpa diberi penghargaan sebagai istri sah. Perasaan marah dan kecewanya akhirnya berubah menjadi dendam hitam yang mendorongnya melakukan tindakan berbahaya yang menghancurkan Pak Romli secara perlahan. Rumah utama milik Pak Romli adalah sebuah rumah joglo besar yang berdiri megah di tengah-tengah kebun miliknya sendiri di sebuah desa selatan Jawa Timur. Bentuknya mencerminkan gaya arsitektur tradisional Jawa yang kokoh dan elegan. Atap joglo yang menjulang tinggi, lengkap dengan ukiran kayu jati khas, menjadi simbol status dan kewibawaan pemiliknya. Pintu utama yang besar dihiasi ornamen ukiran klasik, menambah kesan anggun sekaligus kuat, seolah menyambut setiap tamu dengan kehangatan sekaligus kehormatan. Rumah ini terletak di tengah hamparan sawah yang luas, dengan kebun kelapa yang membentang di belakangnya. Lingkungannya begitu tenang, dikelilingi oleh rimbunya pepohonan kelapa yang berdiri tegak, menciptakan suasana teduh di siang hari, dan menambah kesan mistis saat malam tiba. Lokasinya cukup terpencil, sedikit berjauhan dari rumah-rumah penduduk desa lainnya. Posisi rumah ini memberikan kesan tersendiri, seolah menjadi kerajaan kecil Pak Romli yang jauh dari hiruk-pikuk tetapi menjadi pusat perhatian. Di depan rumah, terdapat halaman luas yang ditanami beberapa pohon buah-buahan, seperti sawo dan yang lainnya, yang memberikan keteduhan alami bagi para tamu dan keluarga yang berkumpul. Sebuah pendopo kecil berdiri di sudut halaman, digunakan untuk menyambut tamu atau tempat Pak Romli bersantai, sambil mengamati sawah yang membentang luas. Pendopo ini juga sering menjadi tempat berkumpulnya para tetangga dan kerabat ketika ada acara hajatan atau arisan keluarga. Memasuki rumah besar ini, suasana klasik Jawa nan kental langsung terasa kuat. Lantai rumah terbuat dari ubin terakota berwarna kemerahan, memberikan nuansa hangat yang kontras dengan dinding-dinding berwarna putih gading. Ruang tengahnya sangat luas, dihiasi dengan pilar-pilar kayu jati besar yang menopang atap joglo. Di tengah ruangan ini terdapat meja panjang yang terbuat dari kayu solid, tempat keluarga besar sering berkumpul saat makan malam atau mengadakan musyawarah keluarga. Dinding-dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan lawas serta foto-foto hitam putih dari masa lalu, menampilkan silsilah keluarga besar Pak Romli dan sejarah kejayaan keluarganya. Di sayap kanan rumah, terdapat serambi yang menghadap langsung ke arah sawah. Serambi ini sering digunakan oleh Pak Romli untuk duduk-duduk sambil menikmati pemandangan sore. Beberapa kursi kayu besar berjajar di sana, menghadap ke arah hamparan sawah hijau yang tampak seolah tak berujung. Di kala senja, matahari yang terbenam di balik horizon menyinari sawah dengan cahaya jingga keemasan, menciptakan pemandangan yang memanjakan mata. Namun, ketika malam tiba, suasana berubah total. Angin yang bertiup pelan dari arah kebun kelapa menciptakan suara gemerisik yang menggetarkan hati, dan bayangan pohon-pohon kelapa yang panjang seringkali memunculkan kesan angker, terutama di malam-malam sepi. Di bagian belakang, terdapat sebuah dapur besar yang terhubung dengan ruang penyimpanan padi dan hasil panen dari kebun dan sawahnya. Dapur ini menjadi tempat yang selalu ramai oleh aktivitas para istri Pak Romli yang bergiliran memasak. Masing-masing istri memiliki bagian sendiri-sendiri di rumah besar ini yang dibagi berdasarkan kedudukan mereka. Bu Siti sebagai istri pertama menempati kamar utama di sayap kiri rumah dengan akses langsung ke ruang tengah. Bu Lila, istri kedua, mendapat kamar yang lebih kecil di sebelah kanan, tidak jauh dari serambi. Sedangkan Rina, istri ketiga yang sudah bercerai, dulu pernah menempati kamar paling ujung di belakang dapur, jauh dari pusat rumah. Meskipun Pak Romli telah berusaha membagi ruangan dengan adil,
Kehadiran kamar-kamar yang terpisah itu justru mempertegas ketidaknyamanan di antara ketiga istri. Setiap sudut rumah besar ini seakan-akan menyimpan cerita persaingan diam-diam di antara mereka. Tidak jarang, beberapa kejadian aneh juga pernah terjadi di rumah ini, seperti suara-suara langkah kaki di malam hari, pintu yang tertutup sendiri, atau kain tirai yang bergerak tanpa angin. Para asisten rumah tangga seringkali menceritakan bahwa rumah besar ini tidak hanya dihuni oleh keluarga Pak Romli, tetapi juga oleh penghuni tak kasat mata yang selalu mengawasi. Penduduk desa sering memandang rumah besar ini dengan kagum sekaligus waspada. Mereka tahu bahwa rumah ini adalah simbol kekayaan dan pengaruh Pak Romli. Tetapi mereka juga percaya bahwa rumah ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar kemegahan materi. Ketika konflik di antara para istri semakin memanas, suasana di dalam rumah sering terasa tegang dan mencekam. Suara pertengkaran terkadang terdengar hingga keluar, dan para pembantu rumah tangga pun mulai berhati-hati agar tidak terseret ke dalam drama yang ada. Namun setelah perceraian dengan Rina, suasana di rumah besar ini berubah drastis. Rasa tenang yang semula coba dipertahankan mulai menghilang. Aura yang ada terasa lebih gelap, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di sudut-sudut rumah, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Tak ada yang tahu pasti, tetapi beberapa kerabat yang berkunjung sering merasa merinding ketika melewati kamar yang dulu ditempati Bu Rina. Mereka mengatakan suasananya berbeda, terasa dingin, seolah-olah menyimpan kemarahan yang tak terungkapkan. Sore itu, suasana di desa terasa begitu damai. Angin sepoi-sepoi yang datang dari arah kebun kelapa bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan yang rimbun. Matahari mulai tenggelam di balik bukit, menyiram langit dengan semburat oranye keemasan. Pak Romli yang baru saja kembali dari transaksi jual beli tanah di kecamatan sebelah, tampak memasuki halaman rumahnya dengan senyum puas. Transaksi yang dilakukan berjalan mulus, dan dia berhasil menjual sebidang tanah dengan harga yang sangat menguntungkan. Hari itu seharusnya menjadi hari yang penuh kegembiraan, namun di tengah perjalanannya pulang, tepat ketika ia melewati area persawahan sepi yang berbatasan dengan kebun kelapa miliknya, Pak Romli merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya mendadak terasa berat, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan pandangannya berkunang-kunang. Ia menghentikan langkahnya sejenak, mencoba menyeimbangkan diri. Jantungnya berdebar tak beraturan, dan rasa mual tiba-tiba menyerangnya. Tiba-tiba ia merasakan seperti ada beban tak kasat mata yang menempel di punggungnya, semakin menekan seiring langkahnya menuju rumah. Begitu sampai di depan pintu rumah besar, Pak Romli nyaris tak mampu berdiri tegak. Langkahnya goyah, nafasnya tersengal. Para pembantu rumah yang melihatnya segera berlari menghampiri, membantu Pak Romli untuk masuk ke dalam. Istri-istrinya yang sedang sibuk di dapur pun berlarian keluar ketika mendengar suara gaduh di depan rumah. Bu Siti, istri pertamanya, segera memerintahkan agar Pak Romli dibawa ke kamarnya di bagian tengah rumah. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Bu Siti panik. Pak Romli hanya bisa menggeleng lemah. Tubuhnya terasa begitu lemas, seperti kehilangan seluruh energinya. Lidahnya keluh, seolah ada sesuatu yang menghalanginya untuk berbicara. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu lebih mirip dengan rintihan kesakitan. Tidak tahu, tiba-tiba lemas, Bu." Hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya sebelum ia jatuh terbaring tak berdaya di atas ranjang. Selama 3 hari penuh, keluarga Pak Romli bergantian menjaganya di kamar besar itu. Mereka mengira ini hanya masuk angin biasa yang sering menyerang orang seusianya. Bu Siti memanggil tukang pijit dari desa sebelah untuk memijat tubuh Pak Romli yang kaku. Beberapa bagian punggungnya bahkan sampai merah akibat kerek yang dilakukan dengan semangat oleh Bu Lila. Istri keduanya yang yakin ini hanya perkara angin jahat atau angin duduk yang tersangkut di tubuh suaminya. Mereka membelikan jamu tradisional yang biasa diminum Pak Romli jika merasa tidak enak badan. Namun, semua upaya itu sia-sia. Pak Romli tetap terbaring tak berdaya. Matanya memandang kosong ke langit-langit. Nafasnya berat dan peluh dingin terus membasahi wajahnya. Rumah besar itu yang biasanya dipenuhi oleh canda tawa dan kesibukan para istri serta anak-anak Pak Romli kini berubah menjadi sunyi dan mencekam.
Para pembantu rumah tangga yang biasa bekerja dengan riang mulai terdiam dan bekerja sambil berbisik-bisik. Keganjilan ini menimbulkan rasa takut yang tak terjelaskan. Malam pertama, istri-istri Pak Romli mulai mendengar suara-suara aneh di sekitar rumah. Ada suara derap langkah kaki di lantai kayu, seperti ada yang berjalan di sepanjang lorong. Namun saat diperiksa, tak ada siapapun di sana. Di dapur, panci dan wajan yang digantung tiba-tiba berdering sendiri. Piang! Seolah ada tangan tak terlihat yang memukulnya. Pada malam kedua, ketegangan mistis semakin memuncak. Beberapa orang keluarga jauh yang datang menjenguk Pak Romli menginap di rumah besar itu. Salah seorang sepupu jauh yang tidur di pendopo terbangun dengan keringat dingin ketika ia melihat bayangan hitam besar berdiri di depan pintu utama, menatap tajam ke arah kamar tempat Pak Romli terbaring. Matanya merah menyala dan tubuhnya yang tinggi besar berkelebat menghilang dalam sekejap. Suara tangisan pelan terdengar dari arah kebun kelapa di belakang rumah, menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Ketika Bu Siti mencoba mengganti handuk basah di dahi suaminya, ia nyaris menjerit ketakutan. Di leher Pak Romli tampak bekas merah memar kehitaman berbentuk aneh, seperti bekas cengkraman jari-jari panjang yang bukan milik manusia. Apa ini? Bisiknya dengan suara bergetar, tetapi tak ada yang bisa menjawab. Pada hari ketiga, seorang saudara jauh dari desa tetangga, Pak Darmin, datang menjenguk. Dia adalah sosok yang dikenal peka terhadap hal-hal mistis. Dan begitu melihat kondisi Pak Romli, ekspresinya langsung berubah muram. Dia tidak menganggap ini sebagai penyakit biasa. Kalian terlalu meremehkan. Ini bukan sekedar masuk angin atau kelelahan. Aku takut Pak Romli kena gangguan, sesuatu yang tidak terlihat. Semua orang yang mendengar ucapannya terdiam. Bu Siti menatapnya bingung, sedangkan Bu Lila yang berdiri di ambang pintu juga bingung. Gangguan bagaimana, Mas? Tanya Bu Lila akhirnya. Suaranya pelan nyaris berbisik. Lihat sendiri, tubuhnya seperti ditindih oleh sesuatu. Suhu badannya tidak stabil. Bekas memar aneh itu. Kalian tidak merasa ada yang salah? Pak Darmin menekankan kata-katanya. Bekas memar aneh. Lebih baik kalian sekarang memanggil orang pintar. Aku takut mungkin ada penunggu kebun kelapa yang marah. Atau bisa jadi serangan santet. Mungkin ada yang iri pada Pak Romli. Kata santet itu seolah menggema di seluruh ruangan. Santet. Sejak saat itu, ketakutan mulai menyelimuti rumah besar Pak Romli. Anak-anaknya yang masih kecil tidak berani tidur sendiri. Bu Rina, yang dulu pernah mengalami mimpi buruk sebelum bercerai dari Pak Romli, merasa ada yang mengawasi dari balik pintu kamarnya setiap malam. Suara tangisan samar dan bau anyir kadang tercium, terutama dari arah kamar belakang yang dulu ia tinggali. Pak Darmin akhirnya bersikeras agar Pak Romli dibawa ke seorang orang pintar. Meski harus menempuh perjalanan panjang melalui jalanan berbatu dan gelap, namun keluarganya yang lain merasa ragu. Jangan-jangan ini hanya perasaanmu saja, Mas, bantah Bu Lila. Bawa saja dia ke mantri, mungkin ada yang salah dengan jantungnya. Namun ketika malam itu, mereka mendengar suara ketukan keras di jendela kamar Pak Romli. Dan sosok hitam besar dengan mata merah kembali terlihat berdiri di depan pintu utama. Semua akhirnya sepakat, Pak Romli harus segera dibawa ke orang pintar. Tak ada waktu untuk menunggu lebih lama lagi. Setelah melihat kondisi Pak Romli yang tak menunjukkan tanda-tanda membaik, keluarga besar akhirnya memutuskan untuk menuruti saran Pak Darmin dan membawa Pak Romli menemui Mbah Suryo. Proses diskusi ini tak mudah, terutama karena Bu Siti dan Bu Lila sempat menentang keras. Mereka masih ingin mencoba metode pengobatan modern, khawatir jika pergi ke dukun malah membuat kondisi Pak Romli semakin buruk. Namun serangkaian kejadian aneh yang terus menghantui rumah besar membuat mereka akhirnya sepakat. Malam sebelumnya, Bu Lila melihat sosok tinggi besar dan dengan kepala seperti kerbau berdiri di pojok kamar mandi di belakang. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala,
lalu menghilang begitu saja, meninggalkan suara geraman menakutkan. Suatu hari, mulai beranjak sore, keluarga besar bergegas mempersiapkan keberangkatan Pak Romli yang masih lemah terbaring, dibopong oleh dua kerabat prianya dan dibaringkan di dalam sebuah mobil tua milik keluarga. Mobil itu melaju pelan, melewati jalan berbatu yang menghubungkan desa mereka dengan desa sebelah, tempat Mbah Suryo tinggal. Sepanjang perjalanan, suasana dalam mobil terasa mencekam. Suara gemerisik, dedaunan dari arah kebun kelapa di sepanjang jalan seolah berbisik-bisik. Sementara matahari yang mulai tenggelam menciptakan bayangan aneh di antara pepohonan. Bu Siti memegang erat tangan suaminya. Matanya berkaca-kaca. "Aku takut, Pak," bisiknya lirih, seolah suaminya yang tak sadar bisa mendengarnya. Ketika mereka tiba di rumah Mbah Suryo, malam sudah menyelimuti desa. Rumah kayu itu terletak di pinggir desa, sedikit terpisah dari rumah-rumah penduduk lainnya. Hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak di halaman depan. Rumah itu tampak suram dan penuh aura misterius. Mbah Surya, pria tua berusia sekitar 80 tahun dengan tubuh kurus dan rambut putih panjang yang diikat ke belakang, sudah menunggu di depan rumah dengan tatapan tajam. "Bawa masuk ke dalam," perintahnya dengan suara rendah. Tanpa membuang waktu, keluarga membawa Pak Romli yang terkulai lemah ke ruangan dalam. Mereka membaringkan di atas kasur sederhana beralaskan tikar pandan. Ruangan itu diterangi hanya oleh satu lampu minyak, menciptakan bayangan bergetar di dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Begitu duduk di hadapan tubuh Pak Romli, Mbah Suryo mulai komat kamit membaca mantra. Tangannya bergetar lembut di udara, seolah menyibak sesuatu yang tak terlihat. Energinya berat, sangat berat," gumamnya. Ia menutup mata, kemudian membuka telapak tangannya di atas dada Pak Romli. Dari bibirnya, lantunan mantra terus terdengar semakin cepat. Tiba-tiba lampu minyak di pojok ruangan berkedip-kedip, cahayanya meredup dan kembali terang. Semua yang hadir di ruangan itu menahan nafas. Seketika Pak Romli yang semula terkulai lemah mulai menggeliat. Tubuhnya bergerak-gerak dengan kejang-kejang. Matanya yang terpejam erat tiba-tiba terbuka lebar. Bibirnya bergetar hebat, tetapi tak ada suara yang keluar. Bu Siti menjerit pelan, tetapi Bu Lila segera menahannya agar tidak mengganggu konsentrasi Mbah Suryo. "Mundur, jangan mendekat," seru Mbah Suryo tiba-tiba. Ia menatap ke arah sosok Pak Romli yang kini tampak seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Tangan dan kakinya terentang kaku, sementara tubuhnya melayang sedikit dari kasur. Dengan gerakan cepat, Mbah Surya meraih kendi tanah liat yang terletak di sebelahnya. Ia menuangkan air dari dalam kendi itu ke tangannya, lalu memercikannya ke tubuh Pak Romli. Begitu air mengenai tubuhnya, terdengar suara desisan aneh, seperti benda panas yang menyentuh air dingin. Tubuh Pak Romli yang semula tegang, tiba-tiba melemas kembali, terhempas ke kasur. Namun di saat yang sama, semua yang ada di ruangan itu mendengar suara tawa serak dan mengerikan bergema dari arah sudut ruangan. "Mbah, itu apa, Mbah?" seru Bu Siti. Matanya membelalak, melihat sosok bayangan hitam pekat mulai muncul di dinding. Bentuknya tinggi besar, dengan lengan panjang yang tak proporsional. Sosok itu bergerak pelan, mendekati tubuh Pak Romli, sebelum tiba-tiba menyeringai menampakkan gigi-gigi tajamnya. "Keluar kau, aku tahu siapa dirimu," bentak Mbah Surya sambil mengacungkan telapak tangannya ke arah bayangan itu. Sosok hitam itu hanya tertawa semakin keras, membuat jendela berderik seolah ada badai yang menerpa. Tiba-tiba, bayangan itu memanjang, merayap dari dinding ke lantai, dan dalam sekejap menyatu dengan tubuh Pak Romli yang terbaring lemas. Pak Romli kembali kejang-kejang, mulutnya terbuka lebar tanpa suara, sementara matanya memutih seperti hendak copot dari tempatnya. "Kau pikir aku bisa dibodohi, ya?" Suara parau dari mulut Pak Romli terdengar, tetapi itu bukan suaranya. Suara itu dalam, berat, dan penuh kebencian. "Aku akan menghancurkannya. Dia akan merana seumur hidup." Mbah Surya tidak gentar.
Ia terus melantunkan mantra, menambah air dari kendi, dan memercikannya ke tubuh Pak Romli yang mendadak mengeras seperti batu. "Ini bukan tempatmu. Pergi!" teriaknya. Sekali lagi percikan air suci itu mengenai tubuh Pak Romli, membuat sosok hitam yang menempel di dalam dirinya melompat keluar. Sosok itu berubah menjadi bayangan besar yang melayang di atas mereka. Matanya menatap tajam ke arah Mbah Surya. "Jangan ikut campur, tua bangka. Ini urusan kami," geram sosok itu. Tetapi dalam sekali gerakan, Mbah Surya mengayunkan kendi tanah liatnya dan memukul bayangan tersebut. Bayangan itu berteriak, mengerang kesakitan, sebelum perlahan menghilang dalam kepulan asap hitam yang tipis. Ketika suasana kembali tenang, Mbah Surya menghela nafas panjang. "Ini lebih buruk dari yang aku duga," gumamnya dengan wajah lelah. Ia menoleh ke arah keluarga Pak Romli yang pucat pasi di sudut ruangan. Santet ini ditujukan untuk membuatnya lumpuh dan merana. Seseorang mengirimnya untuk balas dendam. Energi hitam ini sangat kuat dan akan hancur jika aku tahu siapa pengirimnya. Semua terdiam. Bu Siti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, sementara Bu Lila menatap kosong. "Tapi siapa yang tega melakukan ini?" bisik Bu Lila. "Bukan hanya dari orang yang iri pada hartanya." Mbah Surya bergumam lagi, suaranya serak. "Ini lebih dalam. Seseorang yang hatinya tersakiti oleh Pak Romli. Mungkin seseorang yang pernah dihianati atau disakiti perasaannya. Tapi siapa? Kalian harus mencari tahu sendiri. Yang jelas dia tak akan berhenti sebelum Pak Romli hancur total." Suasana berubah hening. Pertanyaan terbesar pun muncul di benak setiap orang. Siapa yang begitu dendam pada Pak Romli hingga tega mengirimkan kutukan mengerikan ini? Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun kering berterbangan dan menciptakan suara gesekan yang menyerupai bisikan-bisikan halus di tengah kegelapan. Di rumah Mbah Surya, semua lampu telah dipadamkan. Hanya diterangi oleh sinar rembulan yang menembus dari sela-sela dinding bambu. Mbah Surya duduk di tengah ruangan. Tubuhnya dikelilingi oleh lingkaran garam dan kemenyan yang mengepul, menciptakan asap tebal beraroma tajam. Di hadapannya terdapat sebuah mangkuk besar berisi air yang memantulkan bayangan wajahnya. Keluarga besar Pak Romli berkumpul dengan wajah tegang di sekitar Mbah Surya, menahan nafas ketika lelaki tua itu mulai melantunkan mantra. Suaranya pelan pada awalnya, tetapi semakin lama semakin keras, hingga terdengar seperti raungan gaib yang menggema di seluruh rumah. Tiba-tiba, air dalam mangkuk itu beriak keras, meskipun tak ada yang menyentuhnya. Wajah-wajah tegang menatap ke dalam mangkuk, berharap ada jawaban yang muncul di dalamnya. "Apa yang kau sembunyikan, ah?" Suara Mbah Surya menggema, seolah-olah ia sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Matanya memicing, menatap dalam-dalam ke dalam mangkuk air. Tiba-tiba, air itu berubah keruh dan gelap. Di dalam kegelapan air tersebut, bayangan samar-samar muncul, bentuknya tak jelas. Hanya sosok gelap dengan sepasang mata merah menyala yang menatap langsung ke arah Mbah Surya. "Kau ingin tahu siapa yang mengirim santet ini?" Suara berat dan parau terdengar dari dalam mangkuk. Semua yang ada di ruangan itu tersentak kaget. Jantung mereka berdegup kencang. Bayangan itu bergerak-gerak seolah mencari celah untuk keluar dari dalam mangkuk. "Ya, aku ingin tahu siapa yang berani menyerang Pak Romli," bentak Mbah Surya. Ia mencipratkan air dari mangkuk itu ke lingkaran garam di sekitarnya. Bayangan di dalam mangkuk mengerang, lalu tertawa dengan suara mengerikan yang membuat bulu kuduk meremang. "Baiklah, aku akan memberitahumu, manusia tua, tapi kau harus siap mendengar kebenarannya." Suara itu tertawa lagi dari dalam mangkuk. Kemudian perlahan dari dalam kegelapan air muncul sebuah bayangan lain. Kali ini lebih jelas, memperlihatkan sosok seorang wanita. Rambutnya terurai panjang, wajahnya tampak buram.
tetapi cukup untuk dikenali. Mbah Surya menatap bayangan itu dengan mata terbelalak. Ia menghela nafas panjang, lalu berkata dengan suara berat, "Tidak mungkin, tidak mungkin." Apa yang kau lihat, Mbah?" tanya Bu Siti dengan suara bergetar. Wajahnya pucat pasi. Semua yang hadir mendekat, menatap dengan cemas ke arah Mbah Surya. Mbah Surya mengalihkan pandangannya dari mangkuk. Matanya menatap tajam ke arah Bu Siti dan Bu Lila. Pelakunya adalah seseorang yang sangat dekat dengan keluarga ini. Seorang wanita yang pernah berada di sini, yang telah dihianati dan dipermalukan. Bu Lila mengerutkan kening, tetapi Bu Siti terdiam. Sebuah kesadaran perlahan merayap ke benaknya. "Bah, maksud Bah itu..." Suaranya bergetar, tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Mbah Surya mengangguk pelan. "Ya, pelakunya adalah Rina, istri muda Pak Romli yang baru saja diceraikan. Dia yang mengirimkan santet ini." Ruangan itu sontak hening, semua wajah menegang. Tak percaya mendengar kebenaran yang begitu mengejutkan. Rina, wanita yang selama ini tampak lembut dan penurut, tampak polos. Wanita yang mereka kira sudah pergi dan tidak akan mengusik lagi setelah diceraikan. Tidak mungkin," seru Bu Lila. Wajahnya pucat. "Rina tidak mungkin melakukan itu. Dia terlalu baik." Tetapi Mbah Surya menggelengkan kepala. "Dia menyimpan dendam besar. Aku melihat dalam bayangan tadi, dia merasa dihianati, dipermalukan, dan tidak mendapat bagian harta setelah diceraikan oleh Pak Romli. Dendam itu berubah menjadi kebencian yang sangat dalam, kebencian yang mendorongnya untuk mengirimkan santet ini untuk membuat Pak Romli merana seumur hidup." Bu Siti terdiam, matanya memandang ke arah suaminya yang masih terbaring lemah di sudut ruangan. Seketika berbagai kenangan pahit tentang perceraian Pak Romli dan Bu Rina terlintas di benaknya. Perceraian itu memang mendadak, tanpa alasan yang jelas, dan dilakukan dengan cara yang sangat kasar. Rina dikeluarkan dari rumah tanpa harta sedikit pun, hanya dengan baju di badan. Pak Romli mengusirnya karena kecurigaannya bahwa Rina bersekongkol dengan keluarga lain untuk merongrong hartanya. Tetapi kecurigaan itu tak pernah terbukti. "Jadi dia melakukan ini karena itu," gumam Bu Siti lemah. "Karena dia tidak diberi harta gono gini," katanya lagi. Mbah Surya mengangguk. "Dendam wanita adalah yang paling berbahaya. Rina tidak hanya ingin membuat Romli lumpuh, dia ingin melihatnya merana, jatuh miskin, dan kehilangan segalanya. Seperti yang dia rasakan saat diusir tanpa mendapat apa-apa." Seketika udara di ruangan itu berubah, dingin dan mencekam. Di antara bayangan di dinding, tampak sesosok bayangan kecil yang bergerak-gerak. Sosok itu mendekat, mencuat keluar dari kegelapan, memperlihatkan tubuhnya yang kecil, namun wajahnya terdistorsi dengan mata hitam pekat tanpa bola mata. Semua yang melihatnya menahan nafas, jantung mereka berdebar-debar. "Rina?" Suara itu memanggil, bergema di ruangan. Semua kepala menoleh mencari-cari sumber suara itu. Namun bayangan kecil itu terus melayang mendekati tubuh Pak Romli. Tiba-tiba sosok itu membelalak, membuka mulutnya yang lebar, dan melompat ke tubuh Pak Romli. Pak Romli yang semula terbaring lemas tiba-tiba melompat bangkit. Kedua matanya terbuka lebar, dengan iris berwarna merah darah. Wajahnya meringis, seolah menahan sakit luar biasa. Suara tawa Bu Lina tiba-tiba terdengar bergema di seluruh ruangan, membuat semua orang tertegun. "Kalau aku tidak bisa memiliki harta itu, maka tidak ada yang boleh memilikinya," jerit suara itu. "Aku akan membuatnya menderita hingga akhir hidupnya." Semua orang menjerit kaget. Tubuh Pak Romli menggeliat liar. Mulutnya menyeringai lebar, mengeluarkan suara yang tidak manusiawi. Mbah Surya bergegas mencipratkan air suci ke arah tubuh Pak Romli. Tetapi kekuatan jahat itu begitu kuat. "Keluar kau Rina, kau tidak punya tempat di sini," bentak Mbah Surya. Dengan satu gerakan keras, tubuh Pak Romli terhempas ke kasur, mengerang kesakitan. Perlahan suara tawa itu mereda. Bayangan di dinding menghilang, tetapi semua tahu ini belum berakhir. Selama dendam Bu Rina masih ada, teror ini akan terus menghantui Pak Romli.
"Ini belum selesai," kata Mbak Surya dengan suara berat. "Kalian harus menemukan Rina dan membuatnya melepaskan dendam itu. Kalau tidak, nyawa Romli akan jadi taruhannya." Sementara itu, di pagi yang tenang, Mbak Surya memimpin sebuah ritual penyembuhan di rumah Pak Romli. Asap kemenyan mengepul di udara, memenuhi ruangan dengan aroma menusuk yang bercampur dengan bau sirih dan rempah-rempah. Mbak Surya duduk bersila di depan Pak Romli yang terbaring lemah. Tangannya terentang, mulutnya melafalkan mantra dengan ritme yang semakin cepat. Wajah Pak Romli pucat, tetapi sedikit demi sedikit, nafasnya yang berat mulai terasa lebih ringan. Setelah beberapa hari penuh upaya dan kesabaran, kondisi Pak Romli menunjukkan tanda-tanda membaik. Ia bisa mulai duduk tegak dan membuka matanya tanpa rasa sakit yang menghantui. Namun, setiap kali mencoba berdiri, lututnya masih terasa gemetar, dan pandangan matanya seperti terus dikejar bayangan gelap yang melayang di sudut-sudut ruangan. "Kondisi fisikmu membaik, tetapi hatimu masih dikuasai oleh energi hitam itu, Romli," ujar Mbak Surya dengan suara rendah namun penuh peringatan. "Ritual ini hanya bisa menyingkirkan sebagian besar dari kekuatan jahat yang dikirimkan oleh Rina, tetapi tidak semuanya. Kau dan keluargamu harus tetap waspada. Selama dendam itu masih ada, bayangannya akan terus mengintai." Pak Romli hanya mengangguk lemah. Keringat dingin masih membasahi dahinya. Ketika malam tiba, ia mulai bisa berjalan perlahan di sekitar rumah. Namun, setiap langkahnya disertai oleh perasaan aneh, seolah ada yang terus mengawasinya. Tatapan itu tajam dan penuh kebencian. Terkadang muncul di cermin, di permukaan air, atau bahkan di bayangan yang melintas di belakangnya. Pada suatu malam saat Pak Romli berusaha tidur, suara tawa perempuan yang menggema tiba-tiba memenuhi kamarnya. Ia membuka matanya, menatap ke langit-langit, dan melihat sosok hitam bertubuh ramping dengan rambut panjang terurai bergelantungan terbalik. Menatapnya dengan mata merah menyala. Senyum bengis terpampang di wajahnya. "Rina," bisiknya lirih. Sosok itu tertawa pelan sebelum lenyap seperti asap. Malam-malam berikutnya, teror ini terus datang. Kadang suara langkah kaki di lorong rumah, pintu kamar yang terbuka sendiri, atau suara tangisan lirih di sudut ruangan yang kosong. Setiap kali Pak Romli mulai merasa lebih kuat, kekuatan gaib itu kembali menyerangnya, seolah menolak melepaskannya dari cengkraman maut. Berita tentang kondisi Pak Romli yang membaik mulai menyebar ke seluruh keluarga besarnya. Namun pemulihan ini membawa perpecahan yang tak terhindarkan di antara mereka. Di ruang keluarga yang sempit, para istri dan anak-anak Pak Romli duduk berhadapan dengan ekspresi tegang. Mereka saling menatap dengan penuh emosi. Suara debat yang semakin panas memenuhi ruangan. "Kita harus laporkan ini ke polisi," seru Riko, anak sulung dari istri pertama Pak Romli. Tangannya mengepal marah. "Rina sudah mencoba membunuh ayah. Ini bukan hal yang bisa kita biarkan begitu saja." "Lapor ke polisi? Apa kau gila?" sahut Udin, adik Riko yang lebih muda. "Rina bukan hanya sekedar manusia biasa sekarang. Dia sudah terlibat dengan kekuatan gaib. Kau kira polisi bisa melawan ilmu hitamnya?" "Tapi dia hampir membuat ayah lumpuh selamanya," teriak Riko. Suaranya bergetar menahan amarah. "Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja." Di sudut ruangan, Bu Siti dan Bu Lila, dua istri pertama Pak Romli, terdiam 1000 bahasa. Wajah mereka memucat, matanya dipenuhi kecemasan. Mereka tahu Rina bukanlah orang yang bisa dihadapi dengan mudah. Dendam yang disimpannya sangat kuat, dan kekuatan yang dimilikinya kini berada di luar jangkauan hukum. "Kita harus menemukan cara untuk mengusirnya secara gaib, atau setidaknya membuatnya berhenti mengirim santet ke rumah ini," ujar Bu Siti. Akhirnya, suaranya penuh ketakutan. "Bagaimana caranya?" tanya Bu Lila lirih. "Rina sudah pergi, dan siapa yang tahu di mana dia sekarang?" Namun sebelum ada yang bisa menjawab, pintu rumah tiba-tiba berderi terbuka. Semua orang menoleh, dan jantung mereka terasa berhenti sejenak. Di ambang pintu berdiri seorang pria dengan wajah tegang dan tubuh gemetar. Dia adalah Sardi, saudara jauh Pak Romli yang tinggal di desa seberang.
Ada kabar buruk, katanya dengan nafas tersengal. Rina, dia sudah tidak ada di sini lagi. Dia kabur keluar pulau. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Jejaknya hilang. Semua terdiam. Wajah-wajah di ruangan itu saling menatap. Perasaan takut merambati setiap hati yang ada. Jika Bu Rina benar-benar kabur, maka mereka tak akan pernah bisa menghentikan teror ini. Selama Rina masih hidup dan dendamnya belum terpuaskan, kekuatan hitam itu akan terus menghantui Romli dan mungkin akan semakin kuat. Malam setelah berita kepergian Rina tersebar, rumah Pak Romli menjadi lebih mencekam dari biasanya. Bayangan gelap terasa bergerak-gerak di sudut mata. Suara-suara aneh terdengar dari atap seperti langkah-langkah kecil yang menari-nari di atas genteng. Para istri dan anak-anak Pak Romli tidak berani tidur sendirian. Mereka berkumpul di satu ruangan, saling berpegangan tangan dengan wajah pucat. Tiba-tiba pintu depan berderak keras, seolah ada yang menghantamnya dari luar. Semua kepala menoleh, menatap pintu itu dengan mata terbelalak. Ketika mereka mencoba mendekat, terdengar suara bisikan, lirih, dan menyayat hati. Romli, Romli. Suara itu diiringi dengan bayangan yang tiba-tiba muncul di balik jendela. Wajah hitam dengan mata melotot dan mulut terkoyak menatap ke dalam rumah dengan tatapan benci. Anak-anak menjerit ketakutan. Para istri mundur dan Mbah Suryo yang baru keluar dari kamarnya bergegas menyambar sebotol air suci. Pergi kau! Teriaknya mencipratkan air itu ke arah bayangan. Bayangan itu tersentak, tubuhnya bergetar hebat, lalu menghilang dalam sekejap. Namun teror itu tak berhenti. Di setiap sudut rumah, di setiap bayangan yang terbentuk oleh cahaya remang-remang, wajah-wajah hitam itu muncul, menatap mereka dengan senyum menyeramkan. Suara bisikan semakin keras. Tawa kecil yang mengerikan menggema, membuat mereka semua terjaga sepanjang malam. Ini belum berakhir, gumam Mbah Suryo dengan nafas berat. Selama Rina masih menyimpan dendam, kekuatan hitam itu akan terus menghantui kalian. Kalian harus menemukan cara untuk membuatnya melepaskan dendam itu, atau bersiaplah menghadapi teror yang lebih buruk. Begitu kata Mbah Suryo yang stay di rumah Pak Romli untuk menjaganya. Setelah serangkaian usaha Mbah Surya untuk mematahkan serangan mistis Bu Rina terhadap Pak Romli, energi hitam yang menyelimuti rumah itu berangsur-angsur menghilang. Suara tawa, bisikan, dan bayangan menakutkan yang menghantui malam-malam keluarga Pak Romli perlahan memudar. Ketenangan kembali, tetapi bukan tanpa harga yang harus dibayar. Kabar tentang keberhasilan Mbah Suryo menyebar hingga ke telinga Rina, yang saat itu tengah bersembunyi di tempat terpencil di pinggiran hutan. Malam itu Rina duduk bersila di dalam kamar kecil, dengan lilin hitam mengelilinginya. Mantra-mantra yang dia pelajari dari sang dukun pemberi ilmu hitam memanggilnya berhenti di tengah-tengah. Ia merasakan getaran kuat, sebuah firasat buruk yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Matanya terbuka lebar, bibirnya bergetar menahan marah. Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia mematahkan guna-gunaku? Geram Rina, suaranya penuh kebencian. Dalam kemarahannya, ia menyapu lilin-lilin yang menyala, membuat api kecil menjilati lantai bambu yang dingin. Giginya berderit, dan tangan kanannya mencengkeram segenggam bunga kering dengan keras hingga hancur berkeping-keping. Rasa putus asa dan dendam yang tak tertahankan mulai menyelimuti hatinya. Saat itu seorang dukun yang pernah menjadi gurunya menghubunginya lewat sebuah panggilan gaib. Sebuah suara yang berbisik pelan namun menuntut dari balik cermin besar di sudut ruangan. Rina, kekuatanmu tidak cukup untuk menghancurkannya. Kau harus pergi sekarang. Orang-orang di desa sudah mencarimu. Dan dengan terpaksa saat itu Rina memutuskan untuk melarikan diri. Ia bergegas membereskan barang-barang pribadinya, menghapus jejak ritualnya, dan meninggalkan gubuk itu tanpa menoleh ke belakang. Dengan bantuan beberapa kenalannya di dunia gaib, ia berhasil keluar dari desa dan pergi ke sebuah pelabuhan kecil di tengah malam. Seorang pemilik kapal tua yang dikenal sebagai dukun laut membawa Rina melintasi lautan menuju sebuah pulau terpencil yang dikenal sebagai tempat para dukun dari berbagai daerah berkumpul. Desas-desus mulai menyebar.
Bu Rina sedang berusaha mencari perlindungan dari dukun yang lebih kuat, yang konon bisa memanggil khodam setan yang jauh lebih ganas untuk melancarkan serangan pamungkas. Teror yang lebih dahsyat direncanakan, serangan yang tidak hanya ditujukan pada Pak Romli, tetapi juga seluruh keturunannya. Rina ingin membuat keluarga itu hancur total, tubuh dan jiwa mereka, untuk membalaskan dendam yang membakar hatinya. Namun pencarian tidak semudah yang dia bayangkan. Di tempat persembunyiannya yang baru, Rina mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tanda-tanda bahwa guna-guna dan santet yang ia kirimkan sebelumnya mulai berbalik menyerang dirinya sendiri. Pada malam pertama setelah tiba di pulau tersebut, ia mengalami mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Dalam mimpinya, Pak Romli berdiri di depannya. Wajahnya pucat dengan darah mengalir dari matanya, menatapnya penuh kebencian. "Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja, Rina?" Suaranya serak, menggema di seluruh ruangan. Ia terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Malam berikutnya, sosok-sosok gelap muncul di kamarnya. Bayangan-bayangan dengan tubuh besar dan mata merah memandangnya dari balik jendela, mencakar-cakar dinding, dan mengeluarkan suara tawa mengerikan yang membuat darahnya membeku. Santet yang dulu ia gunakan kini menjadi bumerang yang berbalik menyerangnya. Suatu malam tubuhnya mulai merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah ada ribuan jarum menusuk di dalam pembuluh darahnya. Tanda-tanda bahwa kekuatan gelap yang pernah ia kendalikan telah lepas dari kendali dan mulai merenggut jiwanya sedikit demi sedikit. Sementara itu, di rumah keluarga Pak Romli, kelegaan yang dirasakan tidak serta-merta menghapus trauma dari teror yang telah mereka alami. Malam itu Pak Romli dan Mbah Suryo duduk di ruang tamu. Hanya diterangi lampu minyak yang temaram. Aroma dupa menguar lembut, memberikan sedikit ketenangan. Pak Romli menatap Mbah Suryo dengan raut wajah lelah. Garis-garis usia di wajahnya tampak lebih dalam dari sebelumnya. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Dendam Rina tidak akan selesai sampai di sini," ujar Pak Romli pelan. Mbah Suryo menatapnya lama, seolah mempertimbangkan sesuatu yang sangat penting. Matanya yang tua dan bijak menatap tajam ke arah Pak Romli. "Masalah ini, Romli, bukan hanya tentang dendam Rina. Ini tentang dirimu sendiri. Kau tahu kenapa ini semua terjadi? Karena kau tidak bisa adil dalam mengurus keluargamu." Suaranya pelan tetapi tegas. Rina merasa dipermalukan, disakiti, dan ditelantarkan. Itulah sebabnya dia berubah menjadi seperti ini. Dia bukan wanita jahat sejak awal, tapi perlakuanmu yang membuatnya menjadi seperti sekarang, Romli. Pak Romli terdiam, menundukkan kepala dengan rasa bersalah yang begitu dalam. Kata-kata Mbah Suryo menohok hatinya. Ia tahu betul bahwa selama ini ia tidak memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Bu Rina memang istri ketiga, tetapi ia terlalu fokus pada kebahagiaan dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan mereka. "Dengar pesanku baik-baik, Romli." Mbah Suryo melanjutkan dengan suara yang lebih lembut namun penuh makna. "Kalau kau tak bisa adil, jangan tambah istri lagi. Cukup satu yang menemani di kala susah dan senang. Karena yang paling setia bukanlah yang baru, tapi yang pertama. Dia yang berdiri di sampingmu saat kau tak punya apa-apa, Romli. Dia yang memberikanmu kekuatan ketika semua pintu seakan tertutup. Jangan sia-siakan dia." Pak Romli mengangguk lemah. Air mata perlahan menggenangi matanya. Ia sadar bahwa semua ini adalah pelajaran hidup yang sangat mahal baginya. Pesan Mbah Surya itu seolah menjadi cambuk yang membuka matanya. Ia menoleh ke arah istri pertamanya, Bu Siti, yang duduk di sudut ruangan. Matanya merah karena menangis selama berhari-hari. Dialah yang selalu ada di sampingnya, bahkan ketika semuanya terasa begitu gelap dan penuh penderitaan. "Aku minta maaf," bisik Pak Romli dengan suara bergetar. "Maafkan aku, Siti." Bu Siti hanya tersenyum lemah, tetapi di matanya terlihat kehangatan yang lama hilang. Perlahan ia mengangguk, menerima kata-kata yang keluar dari hati suaminya. Pesan Mbah Suryo telah tertanam kuat di benak mereka berdua, menjadi pengingat bahwa keluarga harus dijaga dengan keadilan, bukan keserakahan. Dan malam itu,
Di tengah keheningan yang akhirnya datang setelah sekian lama, keluarga Pak Romli mulai mengumpulkan kembali serpihan-serpihan yang hancur. Meski teror Rina mungkin belum sepenuhnya berakhir, tapi mereka telah belajar bahwa cinta, keadilan, dan penyesalan yang tulus adalah kekuatan terkuat yang bisa mengusir kegelapan, baik dari dunia nyata maupun alam gaib. Pak Romli berdiri di depan jendela rumahnya, memandang ke arah halaman depan yang sepi. Hanya ada gemerisik angin yang menyapu daun-daun kering di malam hari. Pak Romli menatap langit yang kelabu, seolah mencari jawaban di antara bintang-bintang yang berkelip di kejauhan. Dalam hatinya, ia merasa hampa, sebuah kekosongan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kini meskipun tubuhnya perlahan pulih dan ia sudah bisa berjalan tanpa bantuan tongkat, ada hal yang tak bisa dipulihkan. Keharmonisan keluarganya, istri pertamanya, Bu Siti, memang masih mendampinginya, tetapi bayangan kepahitan di matanya tak pernah benar-benar hilang. Hubungan antara anak-anak dari istri pertama dan kedua kini renggang, seakan ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Rasa curiga dan ketidakpercayaan terus berlanjut, menorehkan luka dalam di hati mereka yang tak mudah disembuhkan. Pak Romli tahu semua ini terjadi karena ketidakadilannya sendiri. Menambah istri bukan sekedar soal memenuhi hasrat atau membangun keluarga besar, tetapi tentang tanggung jawab yang besar dan keadilan yang besar. Seorang suami yang berpoligami tanpa landasan keadilan hanya akan menyebar benih kehancuran, dan kehancuran itu kini nyata di hadapannya. Rumah besar yang dulunya penuh dengan tawa kini sering kali sunyi. Anak-anaknya lebih banyak berdiam diri di kamar masing-masing, dan istri-istrinya jarang sekali saling bicara. Rasa saling percaya telah terkikis, menyisakan dinding-dinding dingin yang memisahkan hati-hati yang dulu pernah saling mendukung. Ia menutup matanya, mengingat pesan terakhir Mbah Suryo yang begitu menghantui pikirannya. Kalau kau tak bisa adil, jangan tambah istri lagi. Cukup satu, yang menemani di kala susah dan senang. Karena yang paling setia bukanlah yang baru, tapi yang pertama. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur dan semoga bisa mengambil hikmah. Fakta Sejarah pamit, mohon maaf kalau dalam membacakannya ada penggalan-penggalan kalimat yang kurang sesuai. Mohon maaf ya. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah.